Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan menangani anggrek Phalaenopsis pasca berbunga. Nah, ketika anggrek kita setelah berbunga atau pasca berbunga, yang kita harus lakukan itu seperti apa? Kita review langsung di sini. Kita bagikan caranya. Untuk anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan yang beredar di pasaran, jika Anda membeli anggrek bulan di pasaran, biasanya seperti ini kondisinya. Ini pembungaan pertama, rata-rata pembungaan pertama ya. Karena untuk pembungaan kedua dan yang berikutnya itu perawatan lebih mahal dan harga pun jauh lebih mahal. Biasanya yang murah meriah dan yang beredar di pasaran seperti ini. Ini pembungaan pertama. Cara menanganinya ketika habis berbunga, kita harus potong tangkai bunganya seperti ini. Pada pembungaan pertama, biasanya ketika dia berbunga, daun tuh stagnan seperti ini. Dia tidak tumbuh daun baru lagi. Dia stagnan di sini sampai dia beberapa saat nanti dia seperti ini. Daunnya muncul berbarengan dengan bunganya habis, daun pun muncul, dan ini tandanya dia udah ingin mau masuk ke fase pertumbuhan kembali. Kita segera potong aja jika daun sudah seperti ini. Rata-rata seperti ini ya, dia muncul daun dan harus kita potong agar trennya maksimal. Kecuali pada tanaman yang sudah benar-benar dewasa, dia tidak terganggu pertumbuhan daun barunya. Bunga muncul, daun pun tetap tumbuh, dia tidak terganggu. Kalau pada pembungaan pertama biasanya seperti ini. Ketika bunga muncul, daun terhambat seperti yang ini. Ini juga sama, awalnya seperti itu. Ketika bunga muncul, pertumbuhan daun terhambat, stagnan seperti ini. Dan ketika daun baru muncul, itu tandanya dia sudah mau masuk ke fase pertumbuhan. Kita potong aja seperti ini, cutting aja. Lalu jika media tanamnya masih bagus dan jika potnya masih memungkinkan untuk pertumbuhan akar-akar baru, tidak harus di repotting. Tapi jika ingin plantnya lebih subur lagi, kita repotting ke pot yang lebih besar. Potnya boleh dari apa aja, boleh pot gerabah, boleh pot plastik, ataupun ditempel di pohon atau di papan pakis, itu tidak masalah. Nah, seperti ini kondisinya. Kita repotting ke pot yang lebih besar. Dan untuk media tanam, boleh dari apa aja, disesuaikan dengan kondisi tempat Anda menanam anggrek. Jika mau memakai moss seperti ini adalah moss bawaannya seperti ini ya. Kondisi tempatnya harus terlindung dari air hujan karena ini sangat bagus menyerap air. Jika terkena air hujan, ini terlalu becek dan rawan busuk seperti itu. Tapi jika media tanamnya selain moss atau kokocip, sabut kelapa seperti ini campur ya, kokocip dengan moss, sabut kelapa, pul sabut kelapa atau arang atau yang lain yang lebih poros, itu bisa ditempatkan di bawah hujan secara langsung. Jika seperti ini sebaiknya hindarkan dari hujan secara langsung karena khawatirnya terlalu becek di sini. Jika mau pul rain, bisa kita tambahkan ini kulit kayu. Kulit kayu lebih poros, lebih aman. Bisa pakai arang juga, itu lebih aman. Cuman di penyiramannya harus ekstra kalau mau pakai media tanam arang. Ini saya campur media tanam tambahannya, sabut kelapa dengan kulit kayu. Dipaskan dulu ya. Nanti kita repotting ke sini agar pertumbuhan akarnya lebih bagus. Jika mau full rain, ini harus dicopotin semua. Jika di bawah naungan, di bawah plastik UV atau di bawah naungan yang lainnya, tinggal seperti ini aja, tambahkan di pinggirannya. Untuk pemupukan dilakukan 1 minggu setelah repotting. Pada fase pembungaan seperti ini diberi pupuk pembungaan, dan ketika sudah habis berbunga seperti yang ini, jangan dipupuk, disiram aja dengan air bersih, disterilkan dari pupuk lamanya, dan di minggu berikutnya baru diberi pupuk pertumbuhan. Jadi setiap kali kita ganti pupuk, disterilkan dulu satu interval pemupukan dengan air bersih tanpa pupuk. Itu tujuannya untuk membersihkan efek pupuk lamanya, pupuk pembungaannya.
Begitupun dari pupuk pertumbuhan ke pupuk pembungaan. Misal yang seperti ini kondisinya belum berbunga dan belum saya rangsang pembungaan. Ini jika mau dibungakan, disterilkan dulu, disiram aja dengan air bersih, 1 interval pemupukan, 1 atau 2 interval pemupukan, dan di pemupukan yang berikutnya diberikan pupuk pembungaan. Biasanya 1 sampai 3 minggu itu langsung berbunga untuk plant yang sehat, subur, dewasa dan siap untuk dibungakan. Dan untuk membungakan Phalaenopsis tidak harus di dataran tinggi, di dataran rendah pun bisa. Yang penting perbedaan suhunya mencapai 10 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhu antara siang dan malam mencapai 10 derajat Celcius. Plant seperti ini akan segera berbunga. Pada plant yang sehat, dewasa dan siap untuk dibungakan. Lanjut lagi ke sini. Kita repotting ke sini ya, tambahkan media tanam. Seperti ini aja cukup. Nah, ini sudah kita repotting. Seperti ini aja cukup. Pemberian pupuk pertumbuhan dilakukan 1 minggu setelah repotting. Kalau ada vitamin B1, disiram dengan vitamin B1 aja. Nanti 1 minggu berikutnya baru kita berikan pupuk pertumbuhan. Dan kapan dibungakannya lagi? Ini siap dibungakan kembali. Setidaknya sudah tumbuh 2 daun baru. Ini 1, nanti tumbuh 1 lagi daun baru. Kita bungakan kembali. Itu bisa dibungakan kembali. Untuk batas minimalnya 2 daun baru. Kalau misalkan langsung dibungakan, ini akan stres parah. Ini daun ini tidak berkembang lagi, dan pasca berbunga stresnya parah, bisa berbunga, cuman habis berbunga biasanya tewas untuk anggrek yang seperti ini jika langsung dibungakan. Jadi setidaknya atau lebih amannya tunggu dulu 2 daun baru, pucuk baru tumbuh 2 helai, baru kita bungakan. Itu untuk batas minimalnya. Untuk maksimalnya bisa nunggu 4 atau 5 daun baru kita bungakan, itu lebih bagus. Tapi setidaknya 2 daun baru kita bungakan. Seperti itu kurang lebih untuk perawatan atau penanganan anggrek pasca berbunga pada plant yang seperti ini. Dan jika ingin mengharapkan bunga dari sini, kita bisa memotongnya. Jangan dipotong habis. Misalkan ini masih nempel ya, kita potong di atas seperti ini. Ini bisa berbunga kembali dari titik-titik yang belum pernah keluar bunga. Kalau titik yang sudah pernah keluar bunga itu tidak mungkin keluar bunga lagi. Tapi di titik-titik yang lain yang belum pernah keluar bunga itu bisa berbunga kembali, bisa tumbuh spike dari cabang-cabang seperti ini. Tapi dilakukan pada plant yang sudah tua ya, jangan yang seperti ini. Ini pembungaan pertama, ini pun sama, pembungaan pertama sebaiknya jangan dilakukan pembungaan dari sini atau jangan memaksakan pembungaan dari batang ini karena ini plantnya masih muda. Kita bungakan pada plant yang sudah benar-benar tua atau yang pada udah 2 kali atau 3 kali pembungaan, misalnya yang seperti ini. Nah, ini sudah tua, dari bekas tangkai bunga seperti ini bisa tumbuh cabang lagi. Cabang habis berbunga, potong cabang lagi, bunga lagi. Jadi terus-terusan gak berhenti berbunga kalau tanamannya sudah tua. Kalau pada plant yang muda sebaiknya jangan dipaksa pembungaan dari sini, potong aja, nanti dia berbunga kembali dari titik yang baru, dari ketiak yang baru. Untuk pupuk pertumbuhannya gunakan pupuk yang biasa untuk anggrek atau yang biasa untuk disemprot ke daun. Kalau yang pupuk tabur untuk sayuran itu saya tidak merekomendasikan karena terlalu beresiko ya. Pupuknya yang mengandung unsur nitrogen lebih banyak dari kalium dan fosfat. Saya biasa pakai Gandasil D. Dosisnya yang biasa saya pakai 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Dicampurkan, diaduk sampai merata, baru kita aplikasikan pada tanaman kita. Aplikasinya kalau untuk pertumbuhan boleh disemprot, boleh juga disiram. Kecuali untuk pembungaan sebaiknya disiram atau direndam ke media tanam. Jangan disemprot karena rawan gosong speknya. Karena untuk membungakan kan biasanya kita gunakan pada plant yang seperti ini juga yang sudah berbunga. Jadi rawan gosong jika terkena pupuk kimia. Jika mau memakai pupuk organik, kita pilih pupuk organik yang mengandung banyak unsur nitrogennya. Bisa dicari literaturnya pupuk organik apa, jenis apa, nitrogennya berapa persen, itu yang kita gunakan untuk memacu pertumbuhan. Kalau mau pakai merek ini, jika Anda memakai merek yang lain,
kita ganti merek dengan pupuk yang berbeda merek dari yang biasa kita pakai. Gunakan dosis bertahap, jadi jangan dosis tinggi dulu, kasih dosis setengah dari normal, baru kita naik secara bertahap sampai ke dosis yang maksimal. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.